Oh, dan kita juga pertama dong. Oh. Shalom, baiklah pada saat ini kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil materi kami yaitu analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya Olivia Maliaca, teman saya Deisy Vivitumtia, Stefan Parera, dan Regina Papado. Dan kita akan lanjut dalam materi, yaitu yang pertama, pengertian AMDAL atau analisis dampak lingkungan. Sebelum sesuatu atau proyek dijalankan, sebagaimana dilakukan terlebih dahulu, studi tentang dampak lingkungannya yang bakal timbul, baik dampak sekarang maupun di masa yang akan datang. Studi ini di samping untuk mengetahui dampak yang akan timbul, juga mencarikan jalan keluar untuk mengatasi dampak tersebut. Studi inilah yang kita kenal dengan nama analisis dampak lingkungan hidup menurut PP nomor 27 tahun 1999 pasal pertama adalah telaan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan kegiatan. Arti lain, analisis dampak lingkungan hidup adalah teknik untuk menganalisis apakah proyek yang akan dijalankan mencemarkan lingkungan atau tidak. Dan jika ya, maka di jalan alternatif pencegahannya. Yang berikut dampak yang ditimbulkan. Perlu dilakukan studi AMDAL sebelum usaha dilakukan, mengingat kegiatan-kegiatan investigasi pada umumnya akan mengubah lingkungan hidup. Oleh karena itu, menjadi penting untuk memperhatikan komponen-komponen lingkungan hidup sebelum investigasi dilakukan. Adapun komponen lingkungan hidup yang harus diperhatikan dan dijaga serta dilestarikan fungsinya antara lain, yang pertama, hutan lindung, hutan konservasi, dan cagar biosfer. Yang kedua, sumber daya manusia. Tiga, keanekaragaman hayati. Keempat, kualitas udara. Kelima, warisan alam dan warisan udara. Yang keenam, kenyamanan lingkungan hidup. Yang ketujuh, nilai-nilai budaya yang berorientasi selaras dengan lingkungan hidup. Kemudian komponen lingkungan hidup yang akan berubah secara mendasar dan penting bagi masyarakat di sekitar suatu rencana usaha dan atau kegiatan seperti antara lain, yang pertama, kepemilikan dan pengusaha lahan, yang kedua, kesempatan kerja dan usaha, kegiatan masyarakat. Dan yang berikut diberikan kesempatan kepada teman saya. Dampak yang ditimbulkan berikut ini dampak negatif yang mungkin akan timbul jika tidak dilakukan AMDAL secara baik dan benar adalah sebagai berikut. Pertama, terhadap tanah dan lingkungan. A. Tanah menjadi tidak subur. B. Berkurangnya jumlah tumbuhan. C. Terjadinya erosi atau bahkan banjir. D. Tiling bekas pembuangan hasil pertambangan akan merusak aliran sungai, juga hewan dan tumbuhan yang ada di sekitarnya. E. Pembabatan hutan yang tidak terencana akan merusak hutan sebagai sumber resapan air. F. Punahnya keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna, akibat rusaknya hutan alam yang terkena dampak dengan adanya proyek usaha.
Kedua, terhadap air. A. Mengubah warna air sehingga tidak dapat digunakan lagi untuk keperluan sehari-hari. B. Air akan berbau busuk dan menyengat. C. Mengering sehingga air di sekitar lokasi menjadi berkurang. D. Matinya binatang air dan matinya tanaman akibat air yang berubah warna dan rasa. E. Menimbulkan berbagai penyakit akibat pencemaran terhadap air apabila dikonsumsi untuk keperluan sehari-hari. F. Air akan berbau busuk dan menyengat. 3. Terhadap udara. A. Udara di sekitar lokasi menjadi berdebu. B. Dapat menimbulkan radiasi-radiasi yang tidak dapat dilihat oleh mata seperti proyek bahan kimia. C. Dapat suara bising apabila ada proyek pembekalan. D. Menimbulkan aroma tidak sedap apabila ada usaha peternakan atau industri makanan. E. Dapat menimbulkan suhu udara menjadi panas akibat daripada keluaran industri. Cara mengatasi dampak negatif yang mungkin akan timbul jika tidak dilakukan AMDAL secara baik dan benar adalah sebagai berikut. Pertama, terhadap tanah dan lingkungan. A. Menjadi rehabilitas. B. Melakukan pengukuran atau penimbunan terhadap pengalian yang menyebabkan tanah menjadi berlubang. Kedua, terhadap air. B. A. Memasang filter atau saingin air. B. Memberi semacam obat untuk menetralisir air yang tercemar. C. Membuat saluran pembuangan yang teratur ke daerah tertentu terhadap udara. Selanjutnya dibacakan oleh teman Desya. Desya kenapa mute belum dia? Terhadap udara, memasang Selanjutnya terhadap udara. A. Memasang alat kedap suara untuk mencegah suara bising. B. Memasang saringan udara untuk menghindari asap debu. Berikut terhadap karyawan. A. Menggunakan peralatan pengaman. B. Diberikan asuransi jiwa dan kesehatan kepada setiap pekerja. C. Menyediakan tempat kesehatan untuk pegawai perusahaan yang terlibat. Manfaat AMDAL secara umum. Mengetahui sejak awal dampak akibat kegiatan proyek, menjamin aspek keberlanjutan proyek pembangunan, menghemat pengguna sumber daya alam, kemudian dalam memperoleh persinaan dan memperoleh kredit bank. Selanjutnya dibacakan oleh Kak Stefan. So, sampai di mana? Di perizinan dan memperoleh kredit bank atau? Ya, Oke, jadi lanjut. Sementara itu manfaat AMDAL juga dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu manfaat AMDAL bagi pemerintah, manfaat AMDAL bagi pemrakarsa, manfaat AMDAL bagi masyarakat, manfaat AMDAL bagi lingkungan. Lanjut slide.
Nah, ini adalah manfaat AMDAL bagi pemerintah. Jadi mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, menghindari konflik dengan masyarakat, menjaga agar pembangunan sesuai terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Dan yang berikut manfaat AMDAL bagi prakarsa, yaitu menjamin adanya keberlangsungan usaha, menjadi referensi untuk peminjaman kredit, interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar untuk bukti ketaatan hukum. Lanjut slide. Nah, ini adalah manfaat AMDAL bagi masyarakat, yaitu mengetahui sejak awal dampak dari suatu kegiatan, melaksanakan dan menjalankan kontrol dan terlibat proses pengambilan keputusan agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perizinan, peraturan pemerintah tentang AMDAL. Secara jelas menjelaskan bahwa AMDAL salah satu syarat perizinan di mana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan izin usaha atau kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggara pemerintah, izin usaha atau kegiatan. Dan yang berikut manfaat AMDAL bagi lingkungan, yaitu mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, menghindari konflik dengan masyarakat, menjaga agar pembangunan berkelanjutan, perwujudan tanggung jawab pemerintah dan pengelolaan lingkungan hidup. Lanjut slide. Ya, jadi mungkin itu sekian presentasi pemaparan materi dari kami kelompok 6. Selebihnya jika ada yang masih kurang, kami dengan sangat meminta maaf, tapi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga. Jadi terima kasih. Dikembalikan.